kelompok 1 kelas E Gulai A akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Kalian tuh tahu nggak sih Pancasila itu apa? Jadi Pancasila itu adalah dasar negara sekaligus falsafah negara kita. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diperkenalkan oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Dikumandangkan dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kali ini saya bakal bahas kalau Pancasila itu penting di generasi Z, terutama teknologi. Gen Z itu pakai semua teknologi, terutama media sosial kan. Nah, di media sosial itu kita bisa bahas segala macam, termasuk toleransi dan kerjasama. Yang mana ini tuh masuk ke pengamalan Pancasila sila ketiga. Aku adalah mahasiswa aktif berorganisasi. Pancasila adalah pedoman dalam setiap kegiatan organisasi saya. Toleransi antar anggota dan musyawarah untuk mufakat adalah semua dasarnya dari Pancasila. Menurut aku, Gen Z butuh lebih banyak tentang contoh-contoh valid tentang bagaimana Pancasila bisa diterapkan di kehidupan nyata, bukan cuma jadi slogan. Pancasila itu sebenarnya bisa jadi inspirasi buat aku berkarya. Nilai toleransi dan kebersamaan di dalamnya itu bisa bikin seni yang aku buat itu jadi penuh makna. Tapi sayang banget gak sih, Gen Z sekarang itu banyak yang nganggep Pancasila itu kuno. Padahal sebenarnya ada tugas kita itu untuk ngebuat Pancasila itu bisa berkembang di zaman ini dengan lewat karya-karya kita gitu. Buat saya, Pancasila itu mengajarkan keseimbangan termasuk dalam menjaga lingkungan, nilai keadilan sosial sesuai dengan pengalaman sila kedua. Penting untuk mengingatkan kita agar untuk tidak egois, mengeksploitasikan alam, Gen Z harus jadi penggerak perubahan dengan memahami bahwa cinta tanah air juga berarti melestarikan alam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan dan juga solusi yang dialami oleh Gen Z mengenai Pancasila. Teman-teman tahu nggak sih, katanya Gen Z itu cuma tahu Pancasila itu apa tanpa tahu cara mengamalkannya loh, Bin. Solusinya gimana itu, Intan? Nah, solusinya yaitu dengan melalui kegiatan-kegiatan yang interaktif. Contohnya kayak diskusi, permainan, atau proyek-proyek sosial. Nggak cuma itu aja, Gen Z juga bisa bikin konten-konten yang positif dan kreatif di media sosial. Permasalahan yang kedua, kurangnya terlibat dalam aksi nyata. Masalah Gen Z merasa Pancasila tidak ada hubungannya pada hidup mereka. Waduh, gimana tuh solusinya tuh? Solusinya, libatkan Gen Z dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti atau donasi. Buat aplikasi atau platform untuk berbagi cerita dan aksi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Gitu, Tan. Oke, kita langsung ke permasalahan ketiga. Nah, permasalahan yang ketiga, Gen Z itu suka kepengaruh sama budaya luar. Jadi kayak budaya Pancasila yang kita anut di dalam itu hilang, kayak gotong royong. Oh, itu solusinya gimana tuh? Nah, solusinya kita itu bisa buat kampanye digital tentang pentingnya Pancasila di era modern. Terus yang kedua, kita bisa bangun komunitas atau acara yang ajak Gen Z untuk hidup toleran dan saling membantu. Nah, contoh permasalahan yang selanjutnya itu adalah figur publik kurang jadi contoh bagi Gen Z. Di zaman sekarang itu figur-figur publik itu udah jarang, malah udah nggak ada gitu loh yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Gen Z itu udah nggak punya cerminan gitu. Itu gimana sih solusinya, Wak? Solusinya itu perlu adanya ajakan dan kesadaran bagi para influencer dan tokoh-tokoh muda untuk menunjukkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gak hanya itu, juga perlu adanya penghargaan untuk orang atau komunitas yang aktif mengamalkan nilai-nilai di Pancasila.